2008. Jadi singkatnya, waktu itu saya masih pacaran dengan pacar saya yang saat ini sudah menjadi suami saya. Waktu itu kami pacaran beda agama, antara Islam dan Kristen. Nah, tapi suami saya pada saat itu dia ini bukan Kristen yang taat gitu. Jadi saya justru pada saat itu ini sebenarnya keyakinannya dia apa sih gitu. Jadi saya pengen kalau misalkan memang dia Kristen, kok saya nggak pernah lihat dia ke gereja gitu. Dan Kristen kan ke gereja hanya seminggu 1 kali gitu. Sementara kan kalau saya pada saat itu setiap hari harus melakukan ibadah, harus sholat 5 waktu seperti itu. Dan kok dia nggak melakukan itu gitu. Nah, akhirnya setelah saya pacaran cukup lama juga, dan pada tahun 2008 mungkin saya baru berani lebih membahas lebih jauh lagi tentang keyakinan dia gitu. Jadi bagaimana dia dengan keyakinannya, karena saya berpikir nanti untuk kedepannya nanti kami menikah gitu. Terus ya di situ saya mulai mengajak dia diskusi tentang keyakinan yang saya punya seperti itu. Jadi membahas ini loh, kalau keyakinan saya pada saat itu nih seperti ini gitu. Saya menjelaskan kepada dia, dan kamu nih sebenarnya apa sih keyakinannya, jadi seperti itu. Nah, dari diskusi kami yang dari terus intens ya, beberapa hari segala macam gitu. Nah, tadinya nih ya, justru saya yang mau narik dia gitu untuk ikut keyakinan saya. Tadinya saya mau seperti itu gitu. Saya menjelaskan tentang keyakinan saya pada saat itu, dan juga saya yang menjelaskan ini cara ibadahnya atau apa ya. Saya mencontohkan lah gitu. Tapi justru ya dari niat saya yang tadinya seperti itu, justru di situ saya menemukan Tuhan gitu. Dari diskusi itu terus dia mulai menjelaskan tentang keyakinannya dia juga. Dan ya tapi saya masih bingung kok kenapa dia masih belum rajin ke gereja kayak gitu. Nah, ininya lagi, dia setelah ya diskusi segala macam gitu, itu mungkin adalah bisa dibilang ya awal mula saya mendapatkan Tuhan di situ. Justru saya mengalami mimpi pada saat itu ya. Saya mengalami mimpi di tahun 2009 mungkin 2009 seingat saya. Jadi saya mimpi saya seperti ini. Saya mengalami, jadi pacar saya waktu itu dia selingkuh. Nah, saya di situ saya sedih, saya kecewa, saya patah hati, saya marah, saya benar-benar kesal gitu. Itu perasaan yang saya rasakan pada saat kejadian itu di mimpi saya. Terus di situ di dalam mimpi saya bilang, saya nggak bisa kayak gini. Saya harus kembali ke Tuhan. Iya, saya harus kembali ke Tuhan. Nah, tapi di dalam mimpi saya yang lucunya, di pikiran saya pada saat di mimpi saya, kok Tuhan Yesus gitu. Kenapa Tuhan Yesus yang ada di pikiran saya? Saya terbangun pagi dan saya teringat jelas dengan mimpi itu gitu. Terus saya cerita sama pacar saya semalam saya mimpi gini loh.
Dan ya saya ceritain saya gini, dan saya di situ saya bilang saya harus kembali ke Tuhan, dan kenapa Tuhannya kok Tuhan Yesus. Tapi setelah saya ngomong itu, kok justru perasaan saya yang tadinya saya marah, saya benci, saya dendam, itu jadi berbalik gitu, jadi benar-benar damai, jadi kelepasan, jadi suatu yang gimana, jadi beda banget gitu. Nah, dari situ saya mulai mencari siapa sih ini Tuhan Yesus, siapa sosok Tuhan Yesus yang bisa memberikan kedamaian di hati saya seperti ini gitu, yang saya belum pernah rasakan seumur hidup saya gitu. Kemudian saya mulai mencari tahu lebih dalam lagi dari teman-teman saya yang Kristen. Saya tanya, siapa sih Yesus ini? Seperti itu. Saya terus mencari. Saya mulai membaca buku segala macam. Tapi jujur, saya dengan apa yang saya pelajarin itu saya tidak mengerti. Tapi saya cuma percaya kalau Dia adalah Tuhan yang saya cari, karena saya nggak pernah merasakan kedamaian seperti itu. Dan di tahun yang sama, 2009, saya memutuskan untuk saya mengikut Tuhan Yesus. Walaupun saat itu saya belum mengerti, tapi udah saya memutuskan, saya percaya walaupun saya belum mengerti yang saya pilih ini apa, tapi saya cuma percaya gitu. Jadi pada tahun 2009 saya dibaptis, saya terima Tuhan Yesus. Tapi setelah baptis, setelah saya terima Tuhan Yesus, apa yang dulu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya, kenapa begini, kenapa begitu, itu justru Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada saya, dan Tuhan yang menjawab sendiri yang dulu pernah menjadi pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi itu dijawab dalam setiap ibadah setiap minggu yang saya ikuti pada saat itu. Apa yang menjadi pertanyaan saya dulu itu dijawab kebetulan dengan beberapa khotbah dari pendeta gitu ya. Dan saya mulai mengerti, oh gini. Jadi saya terima dulu, saya percaya, dan baru saya dibukakan kebenaran-kebenaran lainnya. Dan pada waktu lagi saya juga menginjak, saya masuk ke gereja pertama kalinya, saya jujur, saya belum pernah masuk ke gereja pada saat itu. Pada saat itu pacar saya bilang, kamu yakin mau ke gereja? Iya, saya mau ikut. Itu saya masih dalam posisi saya belum terima Tuhan Yesus. Saya mau ikut, saya mau tahu. Dan pada saat saya ikut dia datang ke gereja, itu hati saya bergejolak. Dan pada saat kami masuk, itu puji-pujian sudah dimulai. Nah, pada saat kami masuk dan kami duduk dan saya ikut puji-pujian, saya nggak ikut nyanyi pada saat itu karena saya juga nggak tahu lagunya apa yang dinyanyikan seperti apa. Tapi dari awal sampai akhir itu saya menangis. Saya benar-benar merasakan sesuatu hal yang beda yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya gitu. Dan saya benar-benar merasakan kasih Tuhan pada saat itu. Dan itu yang membuat saya semakin yakin, saya terima Yesus, saya percaya Dia. Dan dari situ saya memutuskan untuk saya mau dibaptis. Saya tidak mau menunggu lama. Saya tidak perlu tahu, saya tidak perlu mempelajari dahulu siapa Dia atau bagaimana ini bisa terjadi gitu. Saya nggak pernah membayangkan diri saya untuk menjadi pengikut Kristus, tapi saya percaya bukan saya yang pilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang pilih saya.
di tahun 2009, yaitu saya dibaptis, saya terima Tuhan Yesus, dan setelah saya terima Tuhan Yesus, kebenaran semakin terus dibukakan dalam kehidupan saya. Dan saat ini saya benar-benar sudah mengerti akan kebenaran itu, dan saya sudah menemukan kasih yang sejati. Ya, sekian dulu untuk kesaksian saya kali ini, dan next video saya akan memberikan kesaksian yang lain tentang bagaimana respon keluarga saya tentang keputusan saya untuk berpindah agama pada saat itu, berpindah keyakinan. Terima kasih, God bless you, Shalom.